Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heru Farezi, peserta Latsar Otorita Ibu Kota Nusantara, Angkatan 11 NDH 39, Pusjar SKPP LAN Samarinda, tahun 2025. Di sini saya sebagai penata laksana jalan dan jembatan terampil di Direktorat Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi di Kedeputian Pengendalian Pembangunan. Setelah ini, saya akan menampilkan hasil aktualisasi Latsar saya yang berjudul Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dalam mencapai target perincian rencana induk di Ibu Kota Nusantara. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Selama masa aktualisasi ini, saya mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat terjadi di dalam unit kerja dan menemukan isu, yaitu belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur dalam mencapai target perincian rencana induk di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menjadi isu dikarenakan berbagai faktor, antara lain lemahnya enforcement terhadap standar monitoring dan evaluasi, serta pedoman teknis pengawasan yang belum detail, adanya inkonsistensi data antar unit yang tidak sinkron, dan sistem monef digital yang belum terintegrasi secara optimal. Akibat dari kondisi ini, proses monitoring dan evaluasi belum mampu memberikan data yang akurat dan konsisten, sehingga resiko menghambat pencapaian target perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka disusunlah 4 kegiatan penyelesaian, yaitu kegiatan yang pertama, membuat e-book panduan pengisian matriks monitoring dan evaluasi. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi bersama mentor terkait kebutuhan informasi dan penyusunan materi e-book panduan, dengan output penyamaan persepsi kebutuhan informasi dan penyusunan materi e-book panduan dengan mentor sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2022 dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara nomor 10 tahun 2023. Tahapan yang kedua yaitu menentukan struktur e-book panduan dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya kerangka e-book yang jelas, sistematis, dan terstruktur. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun e-book panduan pengisian matriks monitoring dan evaluasi dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen panduan yang lengkap, sistematis, dan mudah dipahami. Tahapan yang keempat yaitu membagikan e-book panduan kepada PIC Direktorat yang akan melakukan pengisian matriks monitoring dengan output yang dicapai yaitu tersampaikannya panduan resmi kepada seluruh PIC Direktorat dalam format yang dapat diakses dengan mudah sehingga setiap PIC Direktorat memperoleh pemahaman yang seragam mengenai tata cara pengisian matriks monitoring. Kegiatan yang kedua, membuat format pengumpulan data progres pembangunan infrastruktur berupa Google Form. Tahapan pertama, menentukan informasi data yang diperlukan pada pengisian Google Form bersama rekan kerja dengan output yang dicapai, tersusunnya daftar pertanyaan yang jelas, relevan, dan telah disepakati bersama. Tahapan yang kedua, membuat desain format Google Form dengan output yang dicapai, yaitu tersusunnya formulir yang rapi, terstruktur, dan mudah digunakan dengan tata letak pertanyaan yang jelas, serta alur pengisian yang logis untuk memudahkan penyedia jasa dalam memberikan data monitoring. Tahapan yang ketiga, mengimplementasikan penggunaan Google Form pada penyedia jasa dan melakukan kunjungan monitoring untuk melakukan pengecekan data yang diberikan. Untuk output yang dicapai, yaitu menghasilkan kesesuaian antara data yang diinput penyedia jasa dengan kondisi aktual di lokasi pekerjaan, sehingga memperkuat validitas laporan serta memudahkan identifikasi, deviasi, kendala, atau kebutuhan tindak lanjut. Tahapan yang keempat, membuat laporan hasil pengisian Google Form dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen laporan yang terstruktur, akurat, dan mudah dipahami yang merangkum seluruh data yang diinput oleh penyedia jasa. Kegiatan 3, membuat digitalisasi hasil monitoring dan evaluasi berupa matriks dan infografis alur monitoring. Tahapan pertama, berdiskusi bersama rekan kerja tentang kebutuhan informasi matriks dan infografis alur monitoring dengan output yang dicapai yaitu tercapainya kesepahaman mengenai jenis data, tingkat detail, serta struktur informasi yang harus dimasukkan ke dalam matriks dan infografis monitoring. Tahapan yang kedua, yaitu menyusun matriks monitoring digital dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya format matriks yang terstruktur, komprehensif, dan mudah digunakan.
Tahapan yang ketiga, membuat desain infografis alur monitoring yang mengacu pada Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara yang dimulai dari dasar hukum, tupoksi, dan pemantauan serta alur monitoring. Dalam tahapan kegiatan ini, output yang dicapai adalah tersusunnya rancangan visual yang informatif, terstruktur, dan mudah dipahami, yang menggambarkan seluruh tahapan monitoring mulai dari perencanaan, pengumpulan data, validasi, analisis, hingga pelaporan, yang sangat membantu dalam memahami alur dari monitoring dan evaluasi. Tahapan keempat yaitu membuat laporan hasil dari matriks monitoring digital dengan output yang dicapai, tersusunnya laporan yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis data yang merangkum seluruh informasi dari matriks digital menjadi analisis yang mudah dipahami. Kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi internal kepada PIC pengisian matriks setiap direktorat mengenai tata cara pengisian matriks dan pentingnya matriks monitoring dan evaluasi. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi bersama mentor tentang materi sosialisasi. Dalam tahapan ini, output yang dicapai adalah diperolehnya penyempurnaan substansi materi, penajaman pesan utama, serta penyesuaian konten agar lebih relevan, akurat, dan selaras dengan kebutuhan audiens. Tahapan 2, menyusun materi sosialisasi tata cara pengisian matriks. Dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya materi presentasi yang informatif, sistematis, dan mudah dipahami yang menjelaskan alur pengisian matriks secara jelas. Tahapan yang ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi tata cara pengisian matriks dan pentingnya matriks monitoring. Dan output yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman para PIC tiap direktorat mengenai struktur, fungsi, serta langkah pengisian matriks monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 dan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023. Tersampaikannya materi sosialisasi secara lengkap dan sistematis, dan juga tersedianya dokumentasi kegiatan seperti absensi, notulensi, dan foto kegiatan. Tahapan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil sosialisasi dengan output yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen yang mencakup ringkasan kegiatan, materi yang disampaikan, daftar absensi, tanggapan atau umpan balik, serta catatan penting terkait jalannya sosialisasi. Dari semua kegiatan dan tahapan aktualisasi yang sudah dilaksanakan, terdapat kaitannya terhadap perilaku berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Kegiatan penyusunan e-book, panduan, pengisian matriks, pembuatan format Google Form, serta digitalisasi hasil monitoring merupakan wujud nyata dari orientasi pelayanan yang dirancang untuk mempermudah mengawasi perkembangan pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu akuntabel, di mana seluruh kegiatan diarahkan untuk memperkuat kualitas data dan memastikan proses monitoring dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu kompeten, di mana kegiatan yang dilakukan menuntut pemahaman analitis terhadap regulasi, metode monitoring, dan cara penyajian data. Yang keempat harmonis, di mana seluruh kegiatan mendukung hubungan kerja yang baik antar direktorat di lingkungan organisasi otorita Ibu Kota Nusantara. Yang kelima yaitu loyal, di mana pemilihan judul optimalisasi monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur merupakan bentuk komitmen kepada misi organisasi, khususnya dalam mendukung tercapainya target perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Yang keenam yaitu adaptif, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana keempat kegiatan hanya dapat terlaksana melalui kerjasama yang baik antara mentor, PIC tiap direktorat, penyedia jasa, rekan kerja, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses pengumpulan data. Sekian video presentasi aktualisasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.